Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai materi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita kenalan dulu yuk bersama saya, Syefira Maharani Tasnim dengan NIM belakang 070 dan juga Saya Wardah Haula Najma dengan NIM 100 dan juga teman kita satu lagi bernama Muhammad Hamdan dengan NIM 066. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan UUD 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Hubungan. Mungkin sering terlintas di benak kita apakah Pancasila dengan UUD 1945 ada hubungan satu sama lain? Mungkin pertanyaan tadi dapat dijawab melalui pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Kailan dalam Pancasila Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia oleh Yasser Arafat dan kawan-kawan. Pancasila punya hubungan erat dengan pembukaan UUD 1945, baik hubungan formal maupun hubungan material. Kedua hubungan inilah yang lantas menjadi tolak ukur untuk melihat keterkaitan antara keduanya. Lalu, apakah hubungan formal dan material itu? Hubungan formal memiliki pengertian Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Hubungan formal Pancasila dengan Undang-Undang 1945 merujuk pada sudut pandang konstitusional atau peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut. Pancasila adalah kaidah dasar bagi negara. Oleh karena itu, Pancasila dimuat pada pembukaan Undang-Undang 1945, maka Undang-Undang pun menjadi kaidah dasar negara. Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Undang-Undang sebagai sumber hukum tertinggi serta menjadikan Pancasila sebagai landasan tata tertib hukum bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat merupakan penjabaran dan dari pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai intisarinya. Hubungan material. Yang pertama, isi Pancasila terangkum dalam 4 alinea Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sejarah ialah isi Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, isi Pancasila telah terangkum di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar Indonesia. Suatu negara untuk membangun sektor hukumnya diperlukan sumber hukum yang menjadi dasar dari setiap tata aturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penerapan dari Pancasila. 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama yakni membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan undang-undang memiliki pokok pikiran mengenai faham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Kemudian pokok pikiran kedua. Pokok pikiran kedua membentuk negara berkeadilan sosial mencerminkan sila kelima. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang maju. Kemudian, pokok pikiran ketiga
Membentuk negara berkedaulatan rakyat mencerminkan sila keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat, serta berlandas permusyawaratan. Kemudian, pokok pikiran keempat. Membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami bertiga. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.